Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hamba-hamba Allah, ini bahasan bersambung tentang sihir. Kali ini akan Abi bahas tentang sihir permusuhan atau perceraian. Di salah satu kabupaten ini ada berita sehari hampir 50 orang-orang yang bercerai. Dan cukup banyak orang yang bercerai itu sebagian besar katanya dari krisis ekonomi sehingga istri gugat cerai. Bayangkan, hampir 50 orang sehari yang jadi permasalahan itu adalah janda akan jadi milik siapa? Kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim, semakin banyak janda. Hamba-hamba Allah yang akan Nabi bahas adalah menurut informasi yang pertama karena krisis ekonomi, yang kedua adalah krisis akhlak perceraiannya. Krisis ekonomi barangkali ya tidak menerima apa adanya dari penghasilan suami. Yang kedua krisis akhlak mungkin terjadi pada dua belah pihak, bisa laki-lakinya bisa perempuannya. Nah, yang akan Nabi bahas adalah karena kebetulan banyak yang konsultasi tentang perceraian. Abi tanya, kenapa kok terjadi perceraian pada sudah punya anak? Kasihan anak itu. Dia jawab, saya sudah tidak suka sama suami. Pokoknya rasanya benci dan benci. Bukan benar-benar cinta, tapi benar-benar benci. Melihat aja sudah muak rasanya. Salahan sedikit langsung minta cerai. Ataupun sebaliknya seperti itu, laki-laki benci atau tidak nyaman dekat istrinya. Nah, yang jadi pertanyaan, jangan-jangan itu karena sihir perceraian. Karena bagian daripada sihir perceraian itu merasa tidak nyaman, tidak betah di rumah. Dan yang ketiga, ingin selalu menemui laki-lakinya ataupun perempuannya. Tidur, gelisah, makan, tidak enak, tidur, tidak nyenyak. Sehari tanpa ketemu dia, selalu terbayang-bayang di mata. Kalau nyanyi seperti itu, susah dilupakan. Hamba-hamba Allah, wallahu alam, ini bagian daripada ciri-ciri orang yang terganggu sihir perceraian atau sihir permusuhan. Abi tanya, awalnya dari mana? Karena Pak tiba-tiba terjadi seperti itu? Bukankah kalian yang udah punya anak 2, yang 3 dan seterusnya? Siapa sebenarnya laki-laki itu? Atau siapa sebetulnya perempuan itu? Dia jujur, sudah belasan tahun saya tidak ketemu dengan dia. Ternyata CLBK, cinta lama bersemi kembali. Namun saya lebih dari dulu ketika ingat dengan dia, dengan si dia. Saya sampai tidak mau makan, tidak mau tidur ketika ingat. Dan terus berupaya setiap hari harus ketemu. Dari mana awal? Sudah belasan tahun tidak ketemu, tiba-tiba terjadi seperti itu. Saya ketemu dalam Facebook. Apa yang ada dalam Facebook? Yang ibu lihat, yang bapak lihat. Saya menatap fotonya, ada nomornya. Lalu saya bersilaturahmi, menyampaikan bagaimana keadaan. Namun di sana
Awal itu setan mengganggu, padahal dia adalah suami orang, padahal dia adalah istri orang. Di sana setan akan mengganggu. Awal setelah pertemuan itu melihat fotonya, itu selfiean dan lain sebagainya. Maka jaga itu, ibu-ibu, bapak-bapak jaga. Karena awal di sana, dari sana. Dari foto-foto bisa disalahgunakan, bisa dipapatkan adalah apa namanya, bacaan-bacaan mantra-mantra. Ya. Sampai dulu Abi pernah mengenal ya, itu baca mantra-mantra patang putih aci huria patang sarang larang acing pati rasul haki asian sajagat kabeh hurung-hurung lain layung hibar-hibar lain bentang. Ya Allah, itu amalan-amalan seperti itu, amalan-amalan ASEAN yang bisa digunakan untuk memancing dia. Ya. Nah itu berbahayanya menampakkan foto-foto yang ada di media, apalagi bukan ada salurannya dengan niat berdakwah, hanya sebatas mejeng aja kelihatan oleh orang lain, padahal di depan suami, di depan istri biasa-biasa saja. Nah itu awal setan merasuk di sana, dan akhirnya bisa dijadikan jalan mediasi dari foto-foto itu untuk menjalankan mantra-mantra sihirnya. Pada ibu-ibu hamba-hamba Allah sobat Rehab Aziz TV, Abi mengingatkan, tolong jaga hal-hal awal untuk berbuat salah yang akan mengakibatkan menghancurkan rumah tangga sekaligus menghancurkan anak. Maka untuk menghilangi gangguan-gangguan sihir baik ketika tidur, ya apa yang harus dibaca? Rasulullah SAW mengajarkan dengan kata lain mandi ayat, ya baca ayat kursi, tangan yang kanan di atas, ayat kursi, semburkan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu sapukan ke bagian depan. Jangan kebanyakan, ya asal ada sedikit aja buat, ya karena bau kalau kebanyakan. Ke depan. Lalu yang kedua boleh dibaca lagi ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sapukan ke samping. Yang ketiga ke belakang. Bacanya sama, boleh langsung ke sini, ke belakang, sini, sapu, ini sampai kaki, dampak kakinya gak usah, telapak kakinya. Insya Allah, karena Rasulullah SAW mengajarkan biasa untuk membentengi diri ketika tidur, baca ayat yang barusan dibaca. Hamba-hamba Allah. Yang pertama, jaga rumah tangga. Ketika terjadi hal-hal godaan baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan, seperti hal nuka bumbulengan cek sudah nama, itu bagian daripada gangguan-gangguan setan yang akan menghancurkan rumah tangga. Yang kedua, solusinya bentengi dengan amalan-amalan berlindung kepada Allah melalui bacaan Fatihah, dengan bacaan ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan mandi ayat. Lebih lengkapnya tiap pada sholat dibaca pula. Insya Allah akan menjadi benteng diri. Yang terakhir, yang ketiga, kalau Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah, dijaga semuanya dan telah dijamin menjadi surga, beramal dan beramal, berlindung dan berlindung kepada Allah melalui gangguan-gangguan setan, malah mau tidur aja berlindung. Lalu kita tidak ada yang jamin. Kalau tidak mau mengamalkan itu, dikhawatirkan gangguan-gangguan setan, baik hadirnya merasuk ketika tidur karena kelalaian dari zikrullah, baik merasuknya golongan-golongan setan dari kalangan jin karena sihir. Mau dengan cara apa lagi kalau diri belum ada yang menjamin? Rasulullah saja yang telah dijamin suka baca ayat-ayat benteng diri, maka bentengi dengan ayat-ayat tersebut. Yang terakhir sekali, jaga rumah tangga. Hati-hati, hati-hati, karena hidup ini masalah. Di dunia masalah, di alam kubur masalah, di akhirat masalah. Tapi kalau nyangkut rumah tangga bukan saja korban diri, tapi anak,
dan cucu akan menjadi kenangan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.